Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 9 MTS. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Materi ini merupakan materi yang sangat penting ya untuk kita terapkan dan untuk kita ketahui. Maka dari itu kalian ikuti dan simak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, silahkan kalian cermati dulu ya peta konsep berikut ini ya. Kalian lihat, kalian cermati dengan baik. Materi kita adalah yang pertama, dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian ada contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, serta hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Oke, baik, untuk selanjutnya kalian simak dulu gambar berikut ini ya. Silakan kalian amati gambarnya. Setelah itu coba kalian ajukan beberapa pertanyaan. Contoh, bagaimana adab yang baik dengan saudara dan juga tetangga. Oke anak-anak? Ya, baik. Kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalian bisa lihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian perhatikan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah salah satu dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan agar kita beradab ya dengan baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua adalah bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalian perhatikan apa saja ciri atau bentuk ya adab Islami kepada saudara. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar saudara. Ini merupakan hal yang sangat penting ya. Kita hendaknya selalu menjaga silaturahmi kita dengan saudara kita. Kemudian yang kedua adalah saling perhatian dan kasih sayang terhadap sesama saudara. Kita tentu harus saling perhatian dan memberikan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Nah, tentu ini penting banget ya. Kita harus senantiasa menjaga nama baik keluarga kita dengan melakukan perbuatan yang baik. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara ya. Kita harus menghindari sikap permusuhan karena permusuhan ini merupakan hal yang negatif ya. Termasuk kita menghindari juga negatif thinking atau berprasangka yang buruk terhadap saudara kita. Selanjutnya adalah menjaga perasaan saudara kita. Maksudnya adalah jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita karena persoalan-persoalan yang sepele, apalagi sampai menyakiti hatinya. Oke, itu adalah beberapa bentuk atau ciri adab terhadap saudara. Kemudian bentuk atau ciri adab terhadap teman bagaimana? Yang pertama, dengan cara menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman ya. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team, one aim. Yang artinya adalah satu tim, satu tujuan. Kemudian menanamkan sifat mengalah. Ini penting sekali ya, agar kita bisa berteman dengan baik. Oke, selanjutnya adalah bentuk atau ciri adab kepada tetangga. Apa saja? Yang pertama tentu harus menerapkan 5S. Apa itu? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun.
Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Kemudian yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Ini penting sekali ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa, kemudian yang selanjutnya adalah cara membiasakan diri beradab secara islami ya kepada saudara, teman dan tetangga. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya. Kemudian mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut sakit. Kemudian memberikan perhatian kepada saudara, teman dan tetangga serta menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman dan tetangga. Oke, ini adalah beberapa ya cara agar kita bisa membiasakan diri beradab secara islami. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, hal ini tentu harus kita biasakan ya, karena dengan adab yang baik dengan saudara, teman dan tetangga, insya Allah nanti kita akan memperoleh kebaikan ya, kebaikan untuk diri kita, untuk saudara kita, tetangga kita juga. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian juga wajib tahu ya hikmah dari beradab secara islami kepada saudara, teman dan tetangga. Yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Kemudian selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Kemudian terwujud lingkungan yang nyaman dan islami. Selanjutnya terjalin kerukunan antar saudara, teman dan tetangga. Dan tentu masih banyak hikmah-hikmah lain ya yang bisa kita peroleh ketika kita beradab yang baik secara islami kepada saudara, teman dan tetangga. Oke ya. Untuk itu marilah kita biasakan, marilah kita terapkan ya adab yang baik dalam bertetangga dan juga adab yang baik terhadap saudara serta teman kita. Oke anak-anak. Nah, untuk selanjutnya coba kalian kerjakan soal berikut ya. Baik. Nah, silahkan ya. Kalian cermati, kemudian kerjakan dengan baik. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan ya untuk materi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kalian pahami.